Ya, kami mungkin salah satu media pertama di dunia yang membahas tentang device yang satu ini. Waktu di bulan Januari di CES 2024. Tapi baru sekarang nih ada reviewnya. Ya, dari kalian banyak yang nanya ini kapan nih review yang satu ini keluar ya. Ya, ini adalah sebuah handheld gaming PC atau bahasa resminya adalah konsol genggam PC dari MSI yang menggunakan prosesor Intel Core Ultra Series. Mungkin kalian banyak yang nanya ya, kenapa baru sekarang keluar reviewnya? Ini ceritanya cukup panjang, nanti kita akan bahas. Tapi sekarang kita mulai aja review benda yang satu ini. Ini adalah MSI Claw. Ya, MSI Claw ini adalah sebuah perangkat gaming yang menggunakan sistem operasi Windows. Jadi sebenarnya benda yang satu ini adalah sebuah PC Windows yang ukurannya diperkecil, mirip sebuah konsol gaming portable. Karena pakai Windows, kita bisa install berbagai macam klien gaming store seperti Steam, Epic Game Store, Ubisoft, Microsoft Store, bahkan launcher individu seperti Genshin dan Star Rail juga bisa dimainkan di sini ya. Selain itu, MSI Claw ini juga bisa digunakan untuk berbagai kegiatan seperti produktivitas ya. Nih misalnya mau ngetik-ngetik bisa, tinggal sambungin ke monitor aja. Mau edit video gimana? Pelan-pelan ya, nanti kita akan coba bahas. Tapi sekarang kita mulai pembahasan dari spesifikasi dasarnya dulu. Untuk prosesornya, dia pakai Intel Core Ultra 7 atau Ultra 7 155H. Codename-nya Meteor Lake, base TDP-nya 28 watt. Dia punya 16 core, 22 thread, 6 performance core, 8 efficient core dengan 2 low power efficient core. Maksimum turbo frekuensinya 4,8 GHz dan dia punya Intel Smart Cache sebesar 24 MB. Integrated graphics-nya pakai Intel Arc Graphics dengan Xe Architecture 8 Xe cores di sini. Tentunya dia sudah support akselerasi QuickSync, AV1, Ray Tracing dan Intel Xe Super Sampling atau yang bisa kita sebut sebagai XeSS. RAM-nya 16 GB LPDDR5 6400 dual channel. Tentunya pakai RAM onboard jadi nggak bisa di-upgrade. Untuk storage 512 GB SSD NVMe PCIe Gen 4 dan menggunakan SSD ukuran 2230 yang kecil ya. Nah, di sini slot M.2-nya agak sulit diakses ya karena terletak di balik kipas pendingin sebelah kanan. Jadi kalau mau upgrade mending ke service center MSI langsung aja. Untungnya MSI Claw ini menyediakan slot micro SD yang dapat digunakan untuk menambah kapasitas storage. Tenang, aman kok, nggak bakal meleleh di sini. Untuk konektivitas wirelessnya dia pakai Intel Killer Wi-Fi. Yang ini udah bisa Wi-Fi 7, Bluetooth-nya versi 5.4. Jadi ini adalah komputer pertama yang sampai ke kami yang sudah support Wi-Fi 7 atau Wi-Fi 7. Kapasitas baterainya ada di 53 Wh. Ini lebih besar dibandingkan perangkat sejenis yang lainnya ya. Untuk OS dia pakai Windows 11 Home. Body form factor-nya adalah handheld PC atau handheld gaming PC tepatnya. Materialnya polikarbonat, warnanya black atau hitam. Dilihat dari depan MSI Claw terasa keren ya. Desainnya cukup keren di sini emang ya. Garis-garisnya mantap di sini. Untuk hand grip atau area pegangan tangan terlihat memiliki desain kontur lengkungan yang mirip seperti controller, menyesuaikan dengan lekukan alami dari tangan. Ini membuatnya terasa nyaman saat dipegang berlama-lama. Di bagian atas dan belakang terlihat adanya lubang udara yang dilapisi dengan jaring atau mesh berbentuk segi 6. Tentunya logo MSI Dragon masih tetap terlihat di area belakang perangkat ini. Untuk dimensi panjang 29,4 cm, lebar 11,7 cm dan ketebalan 2,12 cm. Untuk bobotnya handheldnya ada di 675 gram sementara chargernya adalah 215 gram. Ini adalah charger 65 watt dengan konektor USB Type-C. Sayangnya MSI Claw ini masih menggunakan charger dengan adapter DC yang terpisah dari colokannya, jadi terasa kurang praktis saat dibawa bepergian. Karena menggunakan port USB-C, kita bisa menggunakan gun charger juga loh yang ukurannya lebih kecil. Banyak tuh yang udah 65 watt. Kalau dibawa pakai yang itu pasti lebih ringkas lagi ya. Total bobot kalau dibawa dengan charger bawaannya adalah 890 gram. Untuk display, panelnya adalah panel IPS level ukurannya 7 inci, resolusinya Full HD, refresh rate 120 Hz. Menurut MSI, color gamutnya ada di 100% sRGB. Kalau dari pengujian kami, peak brightness-nya atau tingkat kecerdasan maksimumnya ada di 487 nits. Gamut coverage-nya ada di 94,1% sRGB dengan gamut volume di 97,8% sRGB. Sudah mendekati lah dari klaimnya MSI. Tentunya layarnya juga sudah touch screen. Ini mempermudah kita kalau saat kita ngoperasin Windows ya, dibandingkan dengan menggunakan controller bawaan si MSI Claw. Tapi karena ukuran layarnya kecil, ya jika kalian menggunakan resolusi 1080p, pastikan tingkat resolution scale-nya diatur pada angka yang cukup besar supaya ukuran ikonnya nggak terlalu kecil saat dilihat dan disentuh ya. Layarnya punya permukaan glossy yang emang wajar karena ini adalah layar touchscreen. Permukaan glossy ini juga membuat tampilan warnanya jadi bisa lebih cemerlang. MSI Claw punya dua lubang mikrofon yang terletak di samping kanan kiri layar, lebih tepatnya di bawah tombol Quick Settings dan MSI Button. Mikrofonnya dilengkapi dengan fitur Noise Cancellation yang dapat diakses di software MSI Center M.
Dan ini adalah hasil pengujiannya. Ya, kali ini saya sedang berada di pinggir jalan raya yang ramai oleh kendaraan ini untuk menguji kemampuan noise cancellation dari MSI Claw ini. Di sini kemampuan noise cancellation-nya udah mantep banget lah. Suara kendaraan di sekitar ini bisa diredam dengan baik dan suara saya bisa terekam dengan jelas di sini. Kalau menurut kalian kira-kira gimana nih hasilnya? Nah, untuk audionya, dia menggunakan 2 buah speaker yang terletak mengarah ke pengguna di pojok bawah kanan kiri layar. Terdapat menu Nahimic pada software MSI Center M yang dapat digunakan untuk mengubah mode audio. Untuk suara yang dihasilkan tergolong lantang, detail suara termasuk yang bagus, apalagi jika dibandingkan dengan sebuah laptop di kelas harganya ya. Nggak ngelawan di situ. Pokoknya kalau mau dipakai main game, nonton film, atau cuma dengerin musik, ini udah oke. Tentunya karena ini adalah sebuah handheld gaming PC, seluruh tombol yang biasa ada di controller itu tersedia di sini. Tapi kita akan bahas dari tombol-tombol yang lainnya dulu ya. Di sisi atas sebelah kiri terdapat tombol power yang udah dilengkapi dengan fingerprint sensor. Di sebelah kanannya ada slot micro SD dengan konektor Thunderbolt 4 di sini. Sedangkan di sisi atas sebelah kanan terdapat tombol volume up and down, serta ada lubang audio jack combo 3,5 mm. Memang hanya ada satu konektor Thunderbolt 4 yang ini sekalian bisa digunakan untuk charging juga. Tapi kita bisa pakai USB-C hub untuk menambah jumlah konektor. Jadi disambung ke monitor eksternal jadi bisa juga. Mau ditambahin pakai Ethernet port bisa juga. Nah, untuk tombol controllernya MSI Claw menggunakan jenis dan layout dari controller Xbox. Jadi joystick kirinya terletak di sisi luar yang lebih mudah dijangkau oleh jari dan tombol D-pad di sisi dalam dekat dengan layar. Hampir seluruh tombol yang ada di controller juga ada di MSI Claw, kecuali tombol Xbox dan tombol share. Untuk kalian yang udah terbiasa menggunakan layout seperti ini, seharusnya nggak butuh waktu lama ya untuk beradaptasi dengan si controllernya MSI Claw ini. Selain tombol standar controller, dapat juga tombol tambahan yang dapat kita temukan di MSI Claw, seperti tombol MSI yang terletak di sebelah kiri layar. Ini berfungsi untuk membuka software MSI Center M. Tombol Quick Settings yang terletak di sebelah kanan layar berfungsi untuk membuka pengaturan cepat dari MSI Claw. Tombol makro M1 dan M2 yang terletak di bagian belakang perangkat. Fungsi dari tombol ini dapat diatur sesuai dengan keinginan pengguna. Misalnya mau remapping ulang tombol, bisa. Atau ingin digunakan sebagai kombinasi dengan tombol utama, juga bisa. Joystick MSI Claw juga dapat digunakan untuk mengoperasikan Windows. Jadi fungsinya mirip-mirip seperti mouse ini. Stick analog kiri untuk menggerakkan panah, analog kanan untuk scrolling, tombol A untuk klik kiri dan tombol B untuk klik kanan. Dasar stick analognya udah dilengkapi dengan backlit RGB dengan beberapa titik warna. Jadi misalnya mau diatur warna-warni gitu, bisa. Nggak cuma satu warna di sini. Tombol ABXY juga dilengkapi dengan backlit RGB, walaupun di sini hanya satu zona warna saja. Warna dan efek backlit dapat diatur pada menu Mystic Light di software MSI Center M. Nah, untuk sistem keamanan, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, terdapat fingerprint sensor yang sudah terintegrasi dengan tombol power, dan dia tentunya sudah support Windows Hello. Untuk sistem pendingin, dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan teknologi Cooler Boost Hyperflow yang terdiri dari 2 kipas pendingin dan 2 heat pipe. Intake udara itu dari area bawah dan exhaustnya ke arah atas perangkat. Dari tadi kita bahas yang namanya software MSI Center M. Nah, yang satu ini dapat diakses dengan menekan tombol MSI yang terletak di bawah tombol View. Software ini dapat digunakan sebagai welcome screen atau home screen saat perangkat pertama kali dinyalakan. Beberapa fitur MSI Center M tadi sudah kita bahas ya, seperti noise cancellation, Nahimic, dan Mystic Light. Tapi selain itu, di software ini kita juga dapat mengakses berbagai game dan software launcher yang udah diinstal di MSI Claw. Misalnya nih, game sudah terinstall tapi belum muncul di library, kita bisa tambahkan secara manual game yang tadi kita masukkan ke dalam library-nya ini. Jika misalnya launchernya belum terinstall, kita tinggal pilih logo launchernya dan akan diarahkan ke halaman download dari website resmi launchernya. Selain itu, kita bisa mengubah profil performa dengan pengaturan yang cukup mendalam di sini. Opsi profil performanya adalah AI Engine, Performance atau Extreme Performance, Balance, Super Battery, dan Manual. Di mode AI Engine, MSI Claw akan secara otomatis mengubah mode profil audio dan lighting RGB sesuai dengan program yang sedang kita jalankan. Sedangkan di mode Extreme Performance, kita bisa mengatur kecepatan kipas dengan 2 opsi, yaitu Auto dan Advance. Lalu di mode Manual, kita bisa atur TDP PL1 dan PL2 dari prosesor dalam kondisi terhubung ke charger, ya, atau pakai AC ya, atau kondisi pakai baterai ke DC. Di software ini juga terdapat menu MSI App
Player yang dapat digunakan sebagai emulator Android untuk memainkan game-game yang ada di Android. Nah, selain tombol MSI Center M, terdapat satu tombol yang terletak di bawah tombol menu yang dapat digunakan untuk mengakses menu Quick Settings. Di sini terdapat berbagai fitur dan pengaturan cepat yang dapat diakses dengan mudah seperti brightness, volume, power off, mode performa, mode kontrol, menampilkan on-screen keyboard, menyalakan Wi-Fi dan Bluetooth, menampilkan real-time monitor, menampilkan desktop, menampilkan seluruh Windows, menghentikan software secara paksa atau end task, mengambil screenshot, merekam layar, membuka galeri gambar. Aduh, banyak banget. Tidak seperti MSI Center M, software Quick Settings ini dapat diakses dengan mudah dan cepat, bahkan saat kita sedang bermain game. Sayangnya nih saat kita menyentuh menu di overlay dengan jari, program atau game yang ada di belakangnya juga ikut menerima input dari sentuhan kita nih. Kayaknya masih butuh sedikit peningkatan lagi di sini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aspek performanya. Nah, ini adalah alasan kenapa kami menunda review dari barang yang satu ini. Karena saat pertama kali terima ya dan kami uji, kami merasa bahwa ada yang kurang dari performanya. Jadi kami nunggu ada update BIOS dari MSI dan update driver dari Intel. Nah, sekarang ya setelah semuanya diupdate ke versi terbaru, kita bisa bilang bahwa performanya sudah cukup memuaskan. Ya, kita menggunakan BIOS versi terbaru hanya beberapa saat sebelum video ini direkam. Drivernya juga kita pakai yang paling baru. Nah, karena ini adalah perangkat yang ditujukan untuk gaming, jadi kita mulai dari pengujian grafis dan gaming test terlebih dahulu aja kali ya. Tapi kita akan uji di dua mode performa saja, mode Extreme Performance dan mode Super Battery, karena sudah cukup menggambarkan performa dari handheldnya kalau begitu ya. Pertama, kita uji dengan 3D Mark Times Spy dulu untuk mengetahui grafik skornya. Pertama, kita uji dalam kondisi terhubung dengan charger. Di mode Performance, skornya adalah di 3.388 poin, sementara di mode Super Battery skornya di 2.645 poin. Kalau kita uji tanpa charger, hasilnya di mode Performance skornya di 3.558 poin, sementara di mode Super Battery skornya di 2.755 poin. Ini menarik ya, karena saat nggak terhubung ke charger, skor yang dihasilkan malah jadi lebih tinggi di sini. Selain pakai 3D Mark, kita juga memeriksa perbedaan profil performa menggunakan benchmark internal dari game Cyberpunk 2077. Kita menggunakan setting 1080p low dengan Intel XeSS 1.2 performance. Saat kondisi terhubung charger, hasilnya dengan mode performance average FPS-nya di 42 FPS. Di mode Super Battery kita dapat 32 FPS. Sementara kalau kita tidak pakai charger, di mode performance average FPS-nya di 42 FPS, sementara di mode Super Battery average FPS-nya di 34 FPS. Di sini terlihat meskipun kita bermain dengan mode Super Battery, performa yang ditawarkan masih sangat oke. Dengan rata-rata FPS di atas 30, ini udah cukup playable untuk Cyberpunk 2077. Apalagi kalau kalian mainin game yang beban ke CPU dan GPU-nya lebih ringan ya. Kalau Cyberpunk kan berat banget. Ya, kalau kayak begitu frame rate-nya harusnya bisa lebih tinggi lagi di mode Super Battery. Kita lanjut ke gaming test. Semua pengujian dilakukan dengan mode performance dan kita akan bandingkan performa gamingnya sebelum dan sesudah update BIOS dan driver ke versi terbaru. Jadi kalian cek aja ya hasil terakhirnya, bukan hasil yang sebelumnya. Hasil sebelumnya itu cuma mau ngasih lihat doang nih kenapa kita menunda sedikit pengujiannya. Dan tentunya itu juga akan memperjelas kenapa mungkin hasil pengujian kami akan beda dengan reviewer lain baik dalam maupun luar negeri. Genshin Impact 1080p low render scale di 1 ya, sebelum update dengan charger 55-60 fps tanpa charger di 45-60 fps. Setelah update dengan charger 55-60 fps tanpa charger sama 55-60 fps juga. Shadow of the Tomb Raider 1080p low ray tracing medium Intel XeSS performance. Sebelum update dengan charger 50-70 fps tanpa charger 40-60 fps. Setelah diupdate dengan charger 58-70 fps tanpa charger 60-75 fps. Mantap bener. Cyberpunk 2077 1080p low Intel XeSS di performance. Sebelum update dengan charger 30-40 fps tanpa charger 20-40 fps. Ini salah satu penyebabnya nih ya, kita menunda ya. Setelah update dengan charger 38-50 fps tanpa charger 40-55 fps. Mantap. Hogwarts Legacy 1080p low Intel XeSS performance sebelum diupdate dengan charger 40-50 fps tanpa charger 30-50 fps. Setelah diupdate dengan charger maupun tanpa charger kita dapat 40-60 frame per second.
God of War 1080p low, render resolutionnya taruh di 50% ya. Sebelum update tidak playable. Setelah update dengan charger 28-45 fps, tanpa charger 35-55 fps. Ini definisi handheld gaming banget ya. Nggak usah nyolok ke charger aja, lebih kenceng. Assassin's Creed Mirage 1080p low. Intel XeSS di performance sebelum diupdate dengan charger 30-40 fps, tanpa charger 25-40 fps. Setelah update dengan charger itu 40-50 fps, tanpa charger 45-53 fps. Ya, dari keseluruhan pengujian game terlihat bahwa setelah kita melakukan update BIOS dan driver, performa MSI Cloud itu meningkat jauh. Dan frame rate-nya juga jadi lebih stabil. Kita juga hampir tidak menemukan adanya frame drop atau stuttering yang signifikan saat memainkan game tanpa terhubung ke charger. Bahkan dari berbagai game yang diuji terlihat bahwa saat perangkatnya nggak terhubung ke charger, frame rate yang dihasilkan malah bisa sedikit lebih tinggi. Ini menarik di sini. Kalau menurut kami sih bisa dibilang ini sudah cukup optimal, terutama kalau dibandingkan saat awal-awal banget MSI Cloud itu dirilis. Salut untuk MSI dan Intel yang sudah bisa memperbaiki masalah yang terjadi di sini. Oke, kita lanjut, kita lihat suhu kerjanya dengan Assassin's Creed Mirage selama 30 menit. Suhu CPU dari kisaran 73-86 derajat Celcius. Sempat satu kali ada spike ke 96 derajat Celcius di pertengahan. Perlu diperhatikan itu adalah hasil pengukuran suhu saat menggunakan charger ya. Dan harus diingat lagi bahwa ini adalah Intel Core Ultra. Jadi memang limit suhunya tuh tinggi di 110 derajat Celcius. Nah, kalau nggak pakai charger, kami menjumpai bahwa suhu kerjanya sedikit lebih rendah di kisaran 70-80 derajat Celcius. Untuk suhu permukaannya di area stick analog dan tombol D-pad kiri suhunya dari kisaran 30-36 derajat Celcius saja. Tapi untuk area pinggir layar suhunya bisa mencapai 43 derajat Celcius. Seluruh area layar ada dalam kisaran 40 derajat Celcius, masih cenderung aman di sini. Area atas layar dekat kabel charger itu suhunya mencapai 43 derajat Celcius. Sedangkan area stick analog dan tombol ABXY di sebelah kanan suhunya dari kisaran 30-35 derajat Celcius. Jadi bagian depan ini tergolong aman banget. Untuk area belakang, untuk area tengah suhunya dari kisaran 30-38 derajat Celcius dengan suhu tertinggi di area exhaust tentunya, wajar. Sedangkan di bagian hand grip kanan dan kiri ada di kisaran 27-30 derajat Celcius. Nah, sesuai dengan janji kita di awal, kita juga akan menguji MSI Cloud ini dengan berbagai kegiatan produktivitas. Seperti biasa, pengujiannya kita mulai dari Cinebench R23. Untuk konsistensi performa, kita tes Cinebench R23 selama 30 menit. Saat terhubung ke charger, skor maksimal yang diperoleh adalah di mode performance 12 ribuan. Sementara di mode balance juga 12 ribuan, tapi lebih kecil ya. Di mode super baterai kita akan mendapatkan skor di 7 ribuan, 7020 poin tepatnya. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan, di mode performance di kisaran 11.600 sampai 11.800 poin, sementara di mode balance ada di 11.200 sampai 11.600 poin. Kalau di mode super battery ada di kisaran 6.800 sampai 7.000-an poin. Nah, tadi kan kalau terpasang ke listrik ya. Kalau sekarang kita lepas colokan listriknya ya. Dan skor maksimal yang bisa diperoleh di mode performance adalah 11.526 poin, di mode balance di 10.559 poin, sementara di mode super battery ada di 7.764 poin. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan di mode performance di 11.200 sampai 11.500 poin, di mode balance di 10.500-an poin, sementara di mode super battery, wow, luar biasa, di 7.700-an poin. Mirip-mirip aja dengan skor maksimumnya. Dan menariknya di sini kita tidak melihat adanya gejala throttling. Nah, untuk suhu kerja di mode performance suhu CPU terlihat sangat aman di kisaran 75-85 derajat Celcius. Ini sangat menarik ya, karena kalau di mode performance itu suhunya serendah ini, mode yang lain jelas akan lebih rendah. Oke, kita langsung masuk ke Adobe Premiere Pro sisi 2024. Ya, siapa tahu kalian mau ngedit video pakai yang satu ini, kita coba. Kalau kita pakai video 4K 60 fps yang durasinya 2 menit 7 detik, pakai software only semua selesai diekspor dalam waktu 11 menit 20 detik. Kalau kita pakai OpenCL saya diekspor dalam waktu 5 menit 35 detik. Kalau kita pakai yang 1080p 60 fps software only 1 menit 59 detik. Kalau OpenCL selesai dalam waktu 1 menit 31 detik. Jadi kelihatan ya, kalau pakai Full HD atau 1080p videonya sampai 60 fps pun ini ekspornya masih kencang banget. Nah, untuk suhu kerja saat melakukan 4K video ekspor, suhu CPU dari kisaran 74 sampai 85 derajat Celcius. Sempat naik sekali ke 89 derajat Celcius di akhir proses ekspor, tapi ya masih aman lah untuk Core Ultra.
Sekarang kita masuk ke DaVinci Resolve 18.6. Kita masih menggunakan video yang tadi ya, 2 menit 7 detik. Untuk resolusi 4K 60 selesai dalam waktu 9 menit 53 detik. Kalau kita pakai 1080p 60 fps selesai dalam waktu 2 menit 37 detik. Lagi-lagi kalau pakai satu ini juga 1080p 60 nggak ada masalah ekspornya, kencang banget. Suhu kerjanya pas saat kita melakukan 4K video export terlihat bahwa suhu CPU ada di kisaran 73 sampai 88 derajat Celcius. Lanjut untuk pengujian storage-nya. Kecepatan bacanya ada di kisaran 2616 MB per second dan tulis di 2713 MB per second. Ya emang ini bukan kecepatan SSD PCIe Gen 4 yang paling kencang, tapi ini adalah kecepatan yang wajar untuk SSD dengan ukuran 2230. Ya 2000-an udah kencang lah. Lagian itu read-write 2000-an kan. Lanjut untuk baterai tesnya dengan berat 150 nits, volume di 25%. Mode performa di AI Engine, ini mode default saat pertama kali dinyalakan ya. Hasilnya untuk local video playback, kalau kita muter video ya secara lokal itu hampir 9 jam, tepatnya 8 jam 45 menit. Hasil yang oke lah ya. Nah, karena ini adalah perangkat gaming, tentunya kita juga akan tes kemampuan baterainya saat digunakan untuk bermain game. Untuk mode performa masih di AI Engine dan kita coba mainkan Shadow of the Tomb Raider dengan setting 1080p low XeSS performance ya. Hasilnya selama 30 menit kita mainkan, konsumsi baterainya di kisaran 32%. Jadi yang awalnya 100% berubah jadi 68%. Jadi bisa dapat sekitar 1,5 jam lah di sini. Ya, sesuai janji dong kalau gitu ya. Tapi tunggu dulu, buat kalian yang nggak terlalu mentingin kualitas gambar dan mentingin daya tahan baterai, mungkin kalau lagi dipakai main game di perjalanan misalnya ya, ada triknya nih biar bisa lebih lama. Pertama, ubah resolusi layar Windows ke 720p, lalu ubah refresh rate layar ke 60Hz, ubah mode performa ke super battery, lalu dalam gamenya turunkan kualitas gambar ke low, aktifkan VSync ke on atau half. Untuk on akan mengikuti refresh rate layar, kalau half itu akan membatasi refresh rate setengah dari refresh rate layar alias 30 FPS jatuhnya ya. Kemudian kalau gamenya benar-benar bisa dimainkan secara offline, nyalakan airplane mode-nya. Nah, setelah kita utak-atik tadi, kita coba lagi mainin Shadow of Tomb Raider nih. Resolusinya jadi 720p, low XeSS performance dan VSync-nya half. Hasilnya selama 30 menit baterai berkurang 16%. Ini berarti daya tahannya jadi naik 2 kali lipat. Yang awalnya konsumsinya selama setengah jam adalah 32%, sekarang jadi cuma 16%. Teoritis kita bisa main game hampir 3 jam untuk Shadow of Tomb Raider dengan setting seperti tadi. Ingat ya, tiap game hasil dan pengaturannya bisa beda-beda ya. Jadi kalian harus eksperimen sendiri untuk dapetin pengaturan yang paling pas. Lanjut kita coba pengujian untuk chargingnya. 30 menit pertama terisi 45%, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 1 jam 45 menit. Udah cukup oke lah ya, nggak nyampe 2 jam soalnya. Nah, kita lihat sekarang untuk harganya. Nah, di Indonesia itu ada 2 varian yang dijual resmi. Untuk varian yang satu ini yang pakai Core Ultra 7 dijual di harga 12.699.000 resminya. Sedangkan ada satu varian lagi yang pakai Intel Core Ultra 5 atau Ultra 5 135H. Itu dijual di 11.499.000. Nah, untuk varian yang ini nih akan ada potongan sebesar 500.000 dari MSI hingga tanggal 2 Juni 2024. Jadi harganya turun ke 10.999.000. Nah, semua ini sudah mencakup Windows 11 Home dan garansi 2 tahun resmi dari MSI Indonesia. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, letak slot SSD-nya cukup sulit buat diakses kalau mau upgrade ke service center MSI aja ya. Tapi kalau hanya butuh ruang penyimpanan tambahan, MSI Cloud kan punya satu slot micro SD card. Bisa dipakai lah di situ. Kemudian, dia hanya punya satu konektor Thunderbolt 4 ya. Jadi kalau mau nambahin konektor-konektor, kita harus tambahin sebuah USB-C hub. Nah, kalau pakai USB-C hub, kita bisa masang keyboard, mouse, monitor, bahkan kalau ada di dalam USB-C hub-nya kita bisa masang LAN juga di situ. Jadi kayak PC desktop ya. Kemudian, jika digunakan untuk bermain game dengan mode performa default di AI Engine, baterainya hanya tahan sekitar 1-2 jam tergantung game yang dimainkan. Tapi tentunya karena ini menggunakan sistem operasi Windows, kita bisa utak-atik lah ya pengaturan-pengaturan di layar dan gamenya supaya jadi lebih hemat. Kemudian, adapter dari chargernya masih terpisah dengan colokan listrik, jadi terasa kurang ringkas aja. Dan jangan lupa, kalau kalian membeli yang satu ini, update BIOS-nya dan update drivernya ke yang paling baru untuk bisa mendapatkan performa seperti dalam pengujian kami kali ini. Nah, dari si paling menariknya kita bisa lihat adalah inilah sebuah gaming PC yang praktis dan ringkas. Dia sudah pakai prosesor Intel Core Ultra 7155H. Performanya jelas kencang, apalagi dengan update BIOS dan driver yang baru, performanya jadi jauh lebih baik dibandingkan saat MSI Cloud pertama kali dirilis. Integrated graphics-nya kuat dipakai main game, bahkan hingga game berat sekelas Cyberpunk
1077 juga bisa ya. Integrated grafisnya juga sudah support fitur ray tracing dan Intel Xe Super Sampling. RAM-nya udah pakai RAM LPDDR5 6400 yang kencang. Baterainya tergolong oke jika digunakan untuk nonton film atau aktivitas ringan lainnya. Dan untuk saat ini MSI Claw ini adalah handheld gaming PC yang punya kapasitas baterai paling besar kalau dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Layarnya IPS level, touchscreen resolusi Full HD dengan refresh rate 120Hz dan color gamut 100% sRGB. Udah dilengkapi dengan pengaman biometrik pula di sini. Wi-Fi udah Wi-Fi 7, Bluetooth udah versi 5.4 dan dia dapat garansi 2 tahun resmi MSI Indonesia. Oh ya, bahkan performanya untuk produktivitas juga udah lumayan. Mau ngedit video di 1080p 60 fps, ngekspornya kenceng di sini. Nah, jadi pertanyaannya, MSI Claw ini cocoknya untuk siapa? Pastinya buat kalian yang hobi main game, terutama game PC dan butuh perangkat gaming Windows yang praktis dan ringan bisa dibawa kemana-mana. Mungkin kalian yang sering traveling atau sering menggunakan transportasi umum dan suka bosan mau namatin game PC kalian waktu di jalan, nah ini cocok banget yang satu ini. Atau pengen main game PC sambil tiduran, sambil duduk di sofa, atau mungkin sambil nongkrong di kafe, bisa banget, nyaman buat dibawa-bawa, lebih ringkas daripada bawa laptop. Dan pastinya MSI Claw bisa digunakan selayaknya PC desktop dengan nambahin monitor eksternal, keyboard, dan mouse tambahan ya. Dengan performa dan kemampuan baterai seperti ini, MSI Claw jadi layak untuk dipertimbangkan jika memang kalian sedang mencari sebuah perangkat gaming handheld dengan sistem operasi Windows. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.